Halo adik-adik Dop. Nah, gimana nih kabar kalian di rumah? Baik-baik kan? Ada Cigea. Cigea gimana dong kabarnya? Baik nggak? Baik juga dong Ko. Gimana kalau Ko Syadi? Oh, jelas baik dong. Nah, sebelum kita mulai adik-adik, kita mau berdoa dulu yuk. Sebelum kita muji nama Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Yuk adik-adik sama-sama yang ada di rumah, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Buat kesempatan kali ini kami mengucap syukur Tuhan, Kau Allah yang sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Kami sebentar mau meninggikan nama-Mu Tuhan melalui pujian yang akan kami nyanyikan. Dan firman-Mu juga Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar juga Tuhan Yesus. Kami taruh segala doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita naikkan pujian, Koko mau bertanya nih kepada Cigea. Ci, tahu nggak dalamnya lautan berapa meter sih Ci? Nggak tahu Ko, tapi pasti dalam banget ya. Iya sih bener, pasti dalam banget ya adik-adik ya. Kalau lebarnya bumi kita tahu nggak Ci? Wah nggak tahu juga Ko Syadi tahu nggak? Sama, Koko juga nggak tahu. Nah adik-adik juga tahu nggak? Pasti enggak lah ya. Nah emang ada apa sih Ko? Karena sebentar kita mau nyanyikan lagu yaitu betapa dalamnya kasih Tuhan, lebarnya kasih Tuhan bagi setiap kita. Yuk adik-adik, sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini. Kita muji nama Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya bertambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Beri tepuk tangan adik-adik buat Tuhan Yesus Kristus yang baik bagi setiap kita. Nah begitu dalam kasih Tuhan bagi setiap kita, begitu Tuhan Yesus mengasihi kita adik-adik. Yuk, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita, telinga kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Yuk adik-adik kita mau lebih serius lagi meskipun kita ada di rumah. Oh Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sama-sama yuk adik-adik kita mau nyanyikan firman-Mu Tuhan.
tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Yuk adik-adik, kita mau nyanyikan lagu ini dari awal kembali. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Oh Tuhan, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan curapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sama-sama yuk adik-adik, lebih semangat. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar. Sama-sama kita mau nyanyikan lagi firman-Mu Tuhan. Oh, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sebentar, Cigea mau berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan. Setiap pujian ya Tuhan telah kami naikkan ya Tuhan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar ya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan dari Koko Cici kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan Koko Cici kami ya Tuhan, berkati juga kami ya Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang Koko dan Cigea mau memberikan pengumuman. Nah yang pertama, adik-adik
tetap ada quiz The Hope. Nah, dikumpulkannya ke siapa? Dikumpulkannya ke Ciceril. Jadi nanti mungkin ada pengumuman juga di Instagramnya The Hope ya adik-adik. Jadi adik-adik atau orang tuanya diperhatikan ya. Lalu yang kedua apa Cigea? Yang kedua, jangan lupa untuk ibadah The Hope setiap minggu jam 9 pagi. Nah, jam 9 pagi adik-adik jangan lupa, oke? Dan orang tuanya juga ya, jangan lupa. Oke, dadah, Dadah, sekian. see you next week. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Cici di ibadah minggu hari ini. Adik-adik, hari ini Cici akan menyampaikan firman Tuhan tentang Christmas is over atau Natal sudah berakhir. Emang sih sebentar lagi bakal ganti tahunnya dan juga ganti bulannya. Tapi adik-adik di sini Cici, di kiri kanan Cici ada snowman, juga ada kado Natal. Tadi dibilang katanya Christmas is over atau Natal sudah berakhir. Tapi kok masih ada snowman, manusia salju dan kado-kado Natal. Dan juga ada pohon Natal yang masih berkelap-kelip. Tadi katanya Cici Christmas is over, tapi masih ada ini. Nah, sebelum masuk firman Tuhan, Cici mau ngegambarin nih. Biasanya kalau Natal kan identik ya, kalau misalnya mau menghias, dihias ada manusia salju. Walaupun di Indonesia nggak turun salju, tapi biasanya ada manusia salju nongol jadi hiasan Natal. Atau juga kalian akan dapat kado Natal. Dan kalau misalnya lihat juga di sebelah sana ada pohon Natal yang berkelap-kelip. Ini memang identik sebagai hari Natal. Ada hiasan, ada kado Natal. Tapi Natal bukan cuma berbicara soal itu adik-adik. Ada yang mau paling penting yang bakal Cici kasih tahu, arti dan makna Natal yang sebenarnya dan yang paling terpenting. Bukan hanya manusia salju, bukan hanya kado Natal, dan bukan juga hanya pohon Natal yang berkelap-kelip. Yang paling penting dari hari Natal, makna dan artinya ada di Yesaya 9 ayat 6. Oke, adik-adik di rumah yang sudah siapin Alkitab ya, adik-adik buka Alkitab kalian di Yesaya 9 ayat 6. Tapi kalau misalnya kalian belum siapin Alkitab kalian, kalian bisa pause dulu videonya. Oke, sudah di pause, udah Alkitab kalian sudah siap, buka di Yesaya 9 ayat 6. Cici bakal bacain dan adik-adik lihat Alkitab kalian masing-masing ya. Di Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Adik-adik, Natal yang paling penting, makna Natal dan arti Natal yang paling penting adalah kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau memberikan dirinya untuk dilahirkan sebagai manusia ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus menjadi manusia sama seperti Cici, sama seperti adik-adik, sama seperti kita semua sebagai manusia. Tuhan mau dilahirkan sebagai manusia karena Tuhan begitu cinta kepada kita. Akhirnya Tuhan mau memberikan dirinya untuk mau lahir ke dunia ini sebagai manusia. Dan nanti saat dia Tuhan setelah jadi manusia, Tuhan juga merelakan dirinya untuk menebus kita adik-adik. Itu makna arti sesungguhnya dari Natal adik-adik. Bola salju atau manusia salju bisa berlalu. Hadiah Natal bisa sudah mendapatkannya. Akhirnya sudah mendapatkannya, lupa. Dan pohon Natal yang berkelip-kelip. Saat bulan Desember telah berlalu, pohon Natal bakal disimpan lagi, ditaruh di tempat atau di gudang lagi, nggak akan ditampilin terus. Nah, adik-adik memang bulan Desember bakal berlalu, kita akan menghadapi bulan baru. Tapi adik-adik ingat ya, makna Natal yang sesungguhnya adalah kelahiran Tuhan Yesus. Walaupun nanti kita udah akhirnya berlalu nih, bye-bye sama Desember. Nanti ketemu Desember lagi tahun depan. Tapi kita harus selalu ingat Tuhan udah lahir di dunia ini. Dan yang penting juga
Tuhan sudah lahir di hidup kita, di hati kita, di hati Cici, di hati adik-adik. Tuhan ada di dalam hidup kita, Tuhan lahir di dalam hidup kita sehingga kita menjadi anak-anaknya. Oke adik-adik, jadi walaupun nanti Natal, Desember telah berlalu, tapi jangan sampai sukacita, rasa syukur kita atas kelahiran Tuhan Yesus akhirnya lupa. Karena yang difokusin atau yang diingat, oh kalau Natal aku pasti melihat hiasan snowman. Atau oh kalau Natal aku pasti dapat hadiah Natal. Oh kalau Natal berarti aku ngeliat lampu pohon Natal yang berkelip-kelip. Nah itu hanya sebagai yang memeriahkan saja. Sebagai yang menjadi mempercantik. Tapi saat kita mau gak sabar nunggu sampai Desember dan menunggu sampai Natal. Itu karena kita ingat. Karena Natal itu merupakan perayaan atau ucapan syukur kita atas kelahiran Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini sebagai manusia sama seperti kita. Karena Tuhan cinta kepada Cici, kepada adik-adik dan kepada kita semua anak-anaknya ya adik-adik. Karena walaupun berlalu, di sini juga Cici kan dari tadi kan ngomong ada snowman atau manusia salju terus. Karena sudah berlalu, snowman pun akhirnya meliur atau meleleh. Meleleh jadi apa? Meleleh snowman-nya dari yang gagah mempunyai badan, snowman-nya meleleh adik-adik. Kan snowman tadi disebut dari bola salju. Walaupun di Indonesia nggak ada bola salju. Kenapa sih Desember ada snowman? Soalnya kalau misal di luar negeri, biasanya saat Desember, saat Natal itu turun salju. Walaupun di Indonesia nggak turun salju, tapi kan biasanya ada sebagai hiasan, sebagai gambarannya yang menjadi mempercantik dekorasinya, mempercantik ruangan kita. Ada manusia salju. Desember bakal berlalu. Snowman yang gagah pun akhirnya meliur, meleleh menjadi air. Snowman-nya dari yang punya badan, kaki akhirnya cuma punya kepala. Badannya sudah leleh, sudah meliur. Tapi tetap sukacita Natal nggak boleh dilupakan. Sukacita Natal yaitu ya tadi kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini adik-adik. Oke adik-adik, jadi jangan sampai nanti kalau misalnya kita mau, aduh aku gak sabar mau Desember lagi, aku mau Natalan lagi. Karena apa? Karena aku mau lihat hiasan snowman. Atau karena aku mau mendapat hadiah Natal. Atau aku mau melihat pohon Natal yang cantik berkelip-kelip. Itu hanya mempercantik, itu hanya untuk memeriahkan suasana, mempercantik ruangan. Tapi yang paling penting saat kita ketemu lagi di Desember 2021, saat Natal lagi nanti di tahun depan, kita tahu dan kita ngerti kalau Natal merupakan hari kelahiran Tuhan. Maknanya, artinya yang paling penting Tuhan telah lahir di dalam hidup kita, di dalam dunia ini dan di dalam hidup kita. Oke adik-adik, itu yang paling penting ya adik-adik. Adik-adik, nah Cici juga akan memberikan kuis ibadah rutin seperti yang biasa adik-adik kerjakan ya nanti dijawab. Nah Cici akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya merupakan harapan kalian untuk tahun 2021. Soalnya beberapa hari lagi kita akan menyambut tahun 2021. Dan kita juga berharap ya 2021 semoga keadaannya semakin membaik. Akhirnya kita bisa bertemu bersama-sama, kita berkumpul bersama-sama beribadah di rumah Tuhan lagi. Nah tapi Cici mau tahu harapan dari adik-adik masing-masing di rumah. Kalian mempunyai harapan apa sih untuk tahun 2021? Bebas kalian apa yang kalian pikirin, yang kalian rasa, kalian tulis, nanti kalian serahkan seperti biasa ke Cici Sheryl. Tapi yang paling spesialnya adalah adik-adik, biasanya kan dipilih 3 pemenang. Cuma nanti Cici dari yang kalian kirimkan, Cici bakal pilih yang paling yang Cici menarik di hati Cici, yang paling kreatif, yang paling bagus akan Cici pilih 1 dan akan mendapat hadiah Natal walaupun yang udah telat, hadiah Natal yang spesial dari Cici untuk kalian. Bukan kalian, untuk 1 orang pemenang. Oke adik-adik, jadi adik-adik sekarang pikirin apa ya harapan aku, keinginan aku untuk tahun 2021, adik-adik pikirin, nanti serahin jawaban kalian ke Cici Sheryl. Nanti bakal dipilih 1 orang pemenang yang akan mendapat hadiah spesial dari Cici. Oke adik-adik,
jangan sampai walaupun Desember berlalu akan berganti menjadi Januari, tapi sukacita Natal kita hilang. Biarkan sukacita Tuhan yang ada di dalam hidup kita tetap rasakan. Walaupun sekarang juga ibadahnya di rumah, Natalannya nggak di gereja. Ke gereja pun cuma ngambil hadiah Natal, tapi tetap sukacita yang Tuhan berikan, yang sukacita yang ada di dalam hidup kita nggak pernah berakhir, nggak pernah terganggu walaupun keadaan apapun yang lagi kita alamin, lagi sakit atau lagi nggak enak atau lagi yang kayak sekarang nggak bisa datang ke gereja, tapi tetap tidak mengurangi sukacita Natal kita karena kita tahu Natal merupakan tanda Tuhan Yesus mencintai kita, akhirnya dia mau lahir ke dalam dunia dan menjadi manusia. Karena begitu besarnya cinta Tuhan kepada kita semua. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.